Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again on my YouTube channel. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang tips dan trik cara memberikan kepuasan kepada suami pada saat istri sedang menstruasi. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk di-subscribe ya, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video apa aja yang aku upload setelah video ini. Oke, kita langsung lanjut ke materinya. Jadi hari ini aku mau sharing nih berdasarkan dari buku yang pernah aku baca dan juga dari pengalaman juga ya, seperti itu. Nah, kalaupun mami-mami di rumah punya pengalaman atau punya uh, tips yang lain, silahkan share di kolom komentar di bawah. Jadi hari ini, Mam, aku mau ngebahas tips dan trik apa aja sih yang kita lakukan untuk memberikan kepuasan yang maksimal kepada suami pada saat menstruasi. Nah, yang pertama, sebelum kita lanjut, aku mau ngebahas dulu karena di dalam Islam tidak diperbolehkan berhubungan badan pada saat istri menstruasi. Bahkan juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang pernah aku baca bahwa pria itu harus menjauhi wanita pada saat wanita menstruasi, yaitu pada tempat keluarnya menstruasi. Jadi tidak diperbolehkan untuk berhubungan badan. Nah, dalam Islam juga tidak diperbolehkan untuk berhubungan badan melalui dubur dari istri. Nah, jadi bagaimana cara kita memberikan kepuasan yang maksimal kepada suami agar suami tetap tersalurkan gitu hasratnya dan kita juga mendapatkan pahala seperti itu ya. Nah, yang pertama yang Mams harus lakukan yaitu berjumbu dengan suami. Karena di dalam Islam berjumbu dengan suami ini itu dihalalkan asal tidak menyentuh dari tempat keluarnya menstruasi atau di vaginanya istri seperti itu. Nah, tips yang kedua selain berjumbu dengan suami yaitu berpelukan di tempat tidur. Karena mengapa? Berpelukan itu tidak harus mesti suami yang terlebih dahulu memberikan pelukan. Kita sebagai istri juga boleh berinisiatif untuk memberikan pelukan terlebih dahulu kepada suami. Karena berdasarkan juga dari penelitian, kalau tidak salah ya, ada sebuah penelitian dari ilmuwan mengatakan bahwa berpelukan itu dapat meningkatkan hormon oksitosin. Jadi hormon oksitosin itu adalah hormon cinta antara pasangan itu sendiri. Yang mana hormon oksitosin itu dapat bermanfaat, dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh dan juga dapat menghilangkan rasa cemas dan yang satu lagi dapat menghilangkan rasa cemas dan dapat memberikan tingkat kebahagiaan sendiri kepada pasangan suami istri itu sendiri. Seperti itu, Mam. Nah, jadi biasanya kan suami itu tidak cukup ya kalau belum sampai pada klimaksnya. Jadi tips yang ketiga, Mams boleh membantu suami untuk onani. Bahkan di dalam Islam juga diperbolehkan kita sebagai istri untuk melakukan membantu suami untuk onani dengan menggunakan tangan bunda, tidak apa-apa. Karena yang tidak diperbolehkan yaitu suami melakukan onani sendiri. Tapi jika istri yang membantu melakukan, kan aku pernah baca bahwa diperbolehkan. Diperbolehkan kalau menurut ajaran agama Islam. Untuk yang masalah oral juga diperbolehkan ya, Mam, tapi itu tergantung dari keriduan dari istrinya sendiri seperti itu. Nah, jadi Mams di rumah tidak apa-apa membantu suami untuk melakukan onani. Yang tidak diperbolehkan suami melakukan sendiri. Seperti itu, Mams. Terus tips yang keempat. Yang keempat itu ibu-ibu di rumah, Mams di rumah boleh berciuman. Kenapa? Karena berciuman itu dapat meningkatkan hasrat dari kedua pasangan itu. Nah, boleh berciuman, diperbolehkan, dihalalkan asal jangan sampai berhubungan badan seperti itu. Jadi ada berbagai macam cara kita sebagai istri memberikan kepuasan kepada suami pada saat menstruasi. Jadi tidak ada alasan lagi loh bagi moms di rumah pada saat menstruasi
tidak memperdulikan suami, karena ada berbagai macam cara agar hubungan kita tetap harmonis. Dan eh, hubungan tetap harmonis, kita juga bisa mendapatkan pahala seperti itu, Mas. Nah, kalau Mams di rumah punya tips dan trik yang lain, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ya, karena kita ini sifatnya sharing berdasarkan ilmu yang pernah kita baca atau googling, dan juga berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui bersama. Nah, mungkin itu aja tips dan triknya. Kalau Moms punya tips dan trik yang lain, silahkan sharing kata tadi. Terus kalaupun semoga bermanfaat, kalaupun bagi Moms ini bermanfaat, silahkan di share ke seluruh media sosial kalian, seperti itu ya. Mungkin itu aja. Terima kasih sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.